Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Koko Hikaru, NPM 202162121062 dari kelas A2. Saya akan mempresentasikan tugas 2 pengantar dan teori arsitektur. Jelajah karya arsitektur Sagrada Familia karya Antoni Gaudí. Peta konsep. Yang pertama, ada pengertian atau penjelasan mengenai apa itu Sagrada Familia. Yang kedua, ada unsur-unsur yang terdapat pada Sagrada Familia. Dan yang ketiga, ada faktor-faktor yang ada pada Sagrada Familia. Penjelasan mengenai apa itu Sagrada Familia. Sagrada Familia adalah sebuah gereja Katolik Roma besar yang dirancang oleh arsitek kenamaan dari Spanyol, Francisco de Paula del Villar, sejak 1882. Pada tahun 1883, Villar mengundurkan diri dari pembangunan gereja ini. Lalu, arsitek kenamaan yang juga dari Spanyol, Antoni Gaudí, menggantikan posisinya. Gaya klasik dipatukannya dengan gaya gotik dan Art Nouveau pada bangunan ini. Gaudí tekun membangun gereja ini hingga dirinya wafat di usia 73 pada tahun 1926. Pembangunan gereja ini masih berlanjut sampai sekarang dan diperkirakan gereja setinggi 172 meter berkapasitas 9.000 orang ini bisa rampung pada tahun 2026. Dalam pembangunannya, masih ada beberapa elemen yang belum selesai, seperti penyelesaian dekorasi gereja sehingga sulit diprediksi kapan waktu pasti La Sagrada Familia akan selesai dibangun. Meskipun belum selesai dibangun, keindahan dan sejarah Gereja Sagrada Familia membuat bangunan ini masuk dalam daftar situs warisan budaya dunia UNESCO. Berikutnya unsur-unsur pada Sagrada Familia. Yang pertama ada unsur fungsi. Fungsi dari Sagrada Familia merupakan sebuah gereja yang memiliki banyak makna dan untuk mengenang Yesus Kristus. Fasad Nativity terletak di sebelah timur di Jalan Marina. Timur adalah tempat matahari terbit. Detail pahatan pada sisi fasad ini berkisah tentang kelahiran dan kehidupan Yesus. Dengan ini, Gaudi ingin menggambarkan Yesus seperti fajar. Kelahirannya membawa harapan kehidupan bagi manusia. Di sisi barat, di Jalan Sardenya, merupakan fasad Pasion, sebagaimana matahari terbenam di ufuk barat. Fasad ini menggambarkan akhir kehidupan Yesus. Selain itu, Sagrada Familia juga merupakan rumah peristirahatan terakhir Antoni Gaudí, yang secara tragis meninggal beberapa hari setelah tertabrak sebuah tram. Berlokasi di bagian bawah tanah katedral, pengunjung bisa datang melihat makamnya yang dikelilingi oleh 4 kapel. Masing-masing kapel didedikasikan untuk sosok yang berbeda. Selain makam Gaudi, dalam Sagrada Familia juga dimakamkan Josep Maria Bocabella, seorang penjual buku yang idenya dipakai Gaudi untuk membangun Sagrada Familia. Yang kedua, ada unsur ruang. Ada banyak simbol alam dalam Sagrada Familia. Struktur interiornya ditopang oleh pilar besar yang terlihat seperti pohon. Setiap pilar dapat ditemui patung kura-kura di dasarnya. Itu untuk menunjukkan bentuk keseimbangan antara daratan dan lautan. Gaudi tidak menyukai garis lurus dan sudut karena tampilannya tampak tidak alami. Sehingga, ia memilih mendasarkan rancangannya pada bentuk melengkung agar tampak alami. Yang ketiga ada unsur bentuk. Bentuk geometris bangunan ini berbeda dengan bangunan-bangunan di sekitarnya. Perbedaan mencolok itu terasa saat memandangi Templo La Sagrada Familia atau The Holy Family Temple dari atas ketinggian. Sepanjang mata memandang, dibanding bentuk dan arsitektur bangunan yang ada di sekitarnya, La Sagrada Familia seperti keluar dari homogenitas bangunan tetangganya yang mirip balok. Menara-menaranya mengerucut menjulang ke langit, mirip barisan pena atau pensil di antara tumpukan buku. Dengan garis vertikal, La Sagrada Familia ibarat lukisan di bentangan cakrawala Barcelona. Yang keempat, unsur estetika.
Aliran dan desain yang diterapkan pada bangunan Sagrada Familia yaitu Art Nouveau atau seni baru adalah sebuah aliran seni yang memiliki gaya dekoratif tumbuhan atau flora yang meliuk-liuk. Aliran ini muncul di Eropa dan Amerika mulai tahun 1819 hingga menjelang Perang Dunia Pertama 1914. Namun pendapat lain mengatakan Art Nouveau berakhir tahun 1920 oleh klasisme pasca perang. Pada dasarnya, aliran ini muncul sebagai sebuah reaksi terhadap industrialisasi dan mesin yang dianggap menghilangkan sifat manusiawi dalam seni dan pembuatan barang-barang kebutuhan manusia. Oleh karena itu, ukiran dan ulir flora yang dibuat juga cenderung tampil berlebihan untuk menekankan keterampilan yang sifatnya emosional. Yang kelima ada unsur makna. Dalam rancangan Sagrada Familia, Gaudi merencanakan pembangunan 18 menara yang mewakili 12 rasul, Perawan Maria, 4 penginjil, dan yang tertinggi dari semua menara yakni Yesus Kristus. Gaudi merancang Sagrada Familia memiliki 3 fasad bangunan, yaitu Nativity, Passion, dan Glory. Fasad Nativity terletak di sebelah timur di Jalan Marina. Timur adalah tempat matahari terbit. Detail pahatan pada sisi fasad ini berkisah tentang kelahiran dan kehidupan Yesus. Dengan ini, Gaudi ingin menggambarkan Yesus seperti fajar, kelahirannya membawa harapan kehidupan bagi manusia. Di sisi barat, di Jalan Sardenya merupakan fasad Pasien, sebagaimana matahari terbenam di ufuk barat. Fasad ini menggambarkan akhir kehidupan Yesus. Pintu gereja dihiaskan patung-patung yang bertutur tentang kisah sengsara Yesus di atasnya. Tepat di tengah fasad di atas pintu, terdapat sebuah patung salib yang sangat besar. Di sekitarnya penuh ornamen fragmen kisah jalan salib. Faktor-faktor pada Sagrada Familia. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan mempengaruhi Sagrada Familia, di mana bangunan ini berdiri sendiri dengan ketinggian mencapai 172 meter yang tertinggi dibandingkan bangunan-bangunan di sekitarnya, sehingga membuat Sagrada Familia ini sangat megah. Selain itu, bentuk dari Sagrada Familia berbeda dari bangunan di sekitarnya yang menjadikan bangunan ini terlihat unik di lingkungannya. Bangunannya memiliki aliran yang menirukan bentuk-bentuk alam, sehingga bangunan ini terlihat tampil berbeda dibandingkan dengan bangunan sekitar yang berbentuk geometris. Faktor budaya. Faktor budaya tentunya mempengaruhi Sagrada Familia. Dalam rancangan Sagrada Familia, Gaudi merencanakan pembangunan 18 menara yang mewakili 12 rasul, Perawan Maria, 4 penginjil, dan yang tertinggi dari semua menara yakni Yesus Kristus. Gaudi merencanakan Sagrada Familia memiliki 3 fasad bangunan yaitu Nativity, Passion, dan Glory. Sagrada Familia menggunakan aliran-aliran dan desain yang diterapkan pada bangunan yaitu Art Nouveau atau seni baru. Adalah sebuah aliran seni yang memiliki gaya dekoratif tumbuhan atau flora yang meliuk-liuk. Keindahan serta kemegahan dari Sagrada Familia membuat UNESCO memasukkan Sagrada Familia dalam World Heritage Site. Meski sampai saat ini bangunan tersebut belum 100% rampung. Berikutnya faktor teknologi. Pembangunan Sagrada Familia mulanya lumayan sulit karena detail yang indah dan memerlukan waktu yang lama untuk pembangunannya. Pembangunan dilakukan berdasarkan rancangan model-model yang telah dibuat Antoni Gaudi. Namun seiring perkembangan teknologi, Sagrada Familia saat ini berteknologi tinggi. Selain menggunakan perangkat lunak pemodelan virtual terbaru, komponen prototipe menggunakan printer 3D, dan arsitek dapat menjelajahi dan berinteraksi dengan model digital menggunakan realitas virtual. Lewat kemajuan teknologi dan teknik ini, Kepala Arsitek Sagrada Familia saat ini, Jordi Fauli, yakin bahwa struktur megah Gaudi termasuk menara gereja tertinggi di dunia dengan ketinggian 172 meter akhirnya akan selesai pada 2026, tepat peringatan 100 tahun kematian Gaudi. Faktor ekonomi. Katedral ini seluruhnya dibangun murni atas sumbangan. Hal itu yang menjadi alasan Gaudi ingin membangunnya sedikit demi sedikit, sehingga orang-orang dapat melihat bentuknya dan terinspirasi untuk menyumbang.
Proyek ini awalnya ditawarkan kepada Francisco del Villar oleh Keuskupan Agung Barcelona. Dia membuat rancangannya, tapi setelah terjadi ketidakcocokan, dia melepaskan proyek ini dan menyerahkannya pada Gaudi. Kesimpulan, Sagrada Familia adalah bangunan gereja Katolik yang dirancang arsitek kenamaan dari Spanyol, Antoni Gaudi. Dalam karyanya ini, Antoni Gaudi merancang Sagrada Familia dengan gaya klasik dipadukannya dengan gaya gotik dan Art Nouveau. Gaudi tekun membangun gereja ini hingga dirinya wafat di usia 73 pada tahun 1926. Keindahan dengan kerumitan detail dan bentuk-bentuk alam yang meliuk-liuk dari Sagrada Familia ini membuatnya masuk dalam daftar situs warisan budaya dunia UNESCO. Dari menelaah sebuah karya arsitektur, misalnya seperti Sagrada Familia ini, banyak hal-hal yang dapat kita pelajari, mulai dari perancangan, konstruksi, sejarah, makna, unsur-unsur, faktor-faktor dalam arsitektur, dan masih banyak lagi. Dengan menjelajahi karya arsitektur, kita dapat memahami lebih luas mengenai dunia arsitektur, yang mungkin dapat kita manfaatkan dalam sebuah perancangan bangunan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video atau presentasi ini. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om.